Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa TV channel Al-Hikam online yang saya hormati, saya banggakan, Al-Mukarram Pak Kiai yang saat ini hadir sebagai narasumber. Alhamdulillah, kita saat ini bertemu kembali di acara ngaji bareng TV online Al-Hikam. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meski di tengah-tengah musibah. Dan tentunya ngaji online saat ini kita akan mengangkat tema yang memang sedang trending di seluruh dunia dan menjadi fenomena yang sangat luar biasa bagi kita semua, yaitu berkenaan dengan COVID-19 atau disingkat dengan C19. Kalau di Bandung ada merek kaos namanya C59. Ya, ini COVID-19 atau 19 atau dengan istilah yang lain ada yang disebut dengan istilah corona gitu ya. Corona bukan merek mobil gitu ya. Bukan kolornya juga bukan. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Aliuddin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikam Salafiyah, dan beliau insyaallah nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul baik di media sosial atau dari masyarakat terkait dengan fenomena tentang COVID-19 ini. Yang memang terjadi saat ini berkaitan dengan COVID-19 ini memang sudah menggegerkan seluruh dunia, di mana dampaknya pun bukan hanya kepada korban jiwa yang mencapai ribuan di seluruh dunia. Dari segi yang lain pun COVID-19 telah berdampak di sosial, ekonomi gitu ya. Kemudian pendidikan, bahkan gitu ya. COVID-19 ini bisa juga berpengaruh terhadap bagaimana kita cara beribadah. Ya, beribadah mahdoh dan ghair mahdoh. Sebab tatanan kehidupan sosial juga dipengaruhi ternyata oleh COVID-19 ini. Insya Allah kaitan dengan berhubungan dengan tata cara ibadah, bagaimana di tengah-tengah wabah COVID-19 ini kita selaku umat muslim gitu ya, melaksanakan tata cara ibadah seperti apa yang memang sebelumnya sudah diatur gitu ya, ada dari fatwa MUI, kemudian dari tokoh-tokoh agama sudah menjelaskan terkait tata cara. Namun insya Allah ya saat ini kita coba untuk menaukidi gitu ya, untuk memperkuat kembali pemahaman kita supaya tidak ada misunderstanding terkait dengan pemahaman yang sering dipertanyakan oleh masyarakat, terutama kaum muslimin terhadap dampak COVID-19 terhadap tata cara bagaimana kita melaksanakan amal ibadah. Para pemirsa sekalian, kita talkshow hari ini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait beberapa hal yang insya Allah nanti akan dijawab secara langsung oleh Bapak. Oleh karena itu mohon sebelum para pemirsa menyimak tentang pemaparan dan jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut, supaya like, subscribe, kemudian tekan loncengnya di channel YouTube TV online Al-Hikam. Insya Allah berkah, insya Allah menambah manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat sekalian, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami gitu ya dari masyarakat Pak, terkait dengan
fenomena saat ini yang sedang ramai, yang tentu dan juga berpengaruh terhadap kita selaku umat muslim dalam melaksanakan syariah gitu ya. Bagaimana tata caranya kita beribadah di tengah-tengah wabah yang sangat mendunia ini gitu. Bagaimana kita menyikapinya. Nah, tentu harapan kami Bapak bisa memberikan titik terang gitu ya, kepada masyarakat terkait dengan ini. Pertanyaan yang pertama, Pak, ini pertanyaan yang memang sering juga ditanyakan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, di mana dalam situasi COVID-19 yang masih merajalela ini, Pak, di sini pemerintah sudah menginstruksikan kepada masyarakat tentang larangan Jumatan ya, dan sholat berjamaah dilaksanakan di masjid, Pak. Apakah kita wajib mentaati dari anjuran atau himbauan dari pemerintah tersebut, atau kita abai saja gitu Pak terhadap anjuran pemerintah tersebut? Udah, misalnya masing-masing aja lah, kita tetap laksanakan sholat wajib berjamaah di masjid gitu ya, atau Jumatan juga dilaksanakan. Nah, mohon penjelasan Pak terkait ini, alasannya bagaimana, kemudian kalau memang ada rujukan dalilnya mungkin Bapak bisa menjelaskan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh protokol, di mana pertanyaannya apakah wajib kita mentaati pemerintah. Maka kita selaku muslim wajib mentaati kepada pemerintah. Sebab mentaati pemerintah itu hukumnya wajib. Jangan-jangan pemerintah yang adil. Seperti sekarang ini kan pilihan kita. Pemerintah itu hasil pilihan kita. Berarti pemerintah yang adil. Yang tidak adil pun pemerintah itu harus kita taati, apalagi yang adil. Akan seperti apa negara kalau tidak ada pemerintah? Nah, maka wajib kita mentaati apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah, termasuk melarang pemerintah Jumatan. Jadi bukan melarang Jumatannya. Pemerintah tidak pernah melarang Jumatan, tidak pernah melarang sholat Jumat. Yang melarang itu berkumpulnya, berhubung sholat Jumat itu berkumpul. Jadi kalau sholat Jumatnya sendirian ya silakan kalau sama. Kalau boleh mah sholat Jumat sendirian, khutbah sendiri, ya jadi imam sendiri, gitu kan, ya silakan. Tapi karena sholat Jumat itu berjamaah, apalagi kita mazhab Syafi'i minimal 40 orang, itu kan diwajibkan sholat Jumat. Kurang dari 40 orang udah wajib sholat Jumat. Cukup sholat duhur saja. Nah, kalau kita benar-benar mazhab Syafi'i itu kan, silakan penjelasannya untuk sahnya sholat Jumat itu di Syarah Safinah, silakan ya dibaca. Di antaranya kan ada 40 orang itu. Kemudian harus orang dewasa semuanya, ahli ngaji semuanya, harus mendengar khutbah semuanya yang 40 orang itu. Tidak boleh ada yang ngantuk. Kalau yang 40 orang itu sedang khutbah ada yang ngantuk seorang saja, maka lah ya sih Jumat itu udah sah Jumatnya. Itu menurut keterangan dari mazhab Syafi'i di dalam kitab Syarah Safinah, dan dia tinggi-tinggi kita mazhab Safinah gitu. Ditinggal ya kita percaya gitu. Jadi artinya kalau kurang dari 40 tidak wajib sholat Jumat, cukup sholat duhur saja. Apalagi sekarang oleh pemerintah ya kan, diinstruksikan jangan sholat Jumat. Bagi kita lebih masalah, cukup sholat duhur saja. Sudah banyak di masjid. Ya itu yang banyak itu tidak boleh itu. Yang banyak kamu berjamaahnya sholat duhur saja di masjid. Ya itu bukan sholat duhurnya, bukan sholat duhur. Berjamaahnya itu banyak orangnya itu yang dilarang karena penyakit yang begitu istimewa. Penyakitnya
lain daripada yang lain. Iya. Kan? Jadi secara gamblangnya wajib kita mentaati apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Dalilnya katanya kita mengambil dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amrinya minkum, bukan minhum. Jangan minkum. Kalau minhum kalau tidak diikuti juga tidak apa-apa. Kalau minhum ini kan minkum. Jadi wajib taat pada Allah, kemudian wajib taat pada Rasul. Pakai wawunya wawu anta, berarti ini mutlakil jam'i. Setelah taat pada Allah, taat pada Rasul, bukan. Kalau begitu summa, ini wawu anta. Kemudian diteruskan wa ulil amri. Jadi tidak cukup taat nurut ka Allah hungkul, tapi kudu terus jeung ka Rasul. Teu cukup nurut ka Allah jeung ka Rasul hungkul lengkap, kudu nurut ka pamarentah anu sah. Anu sah. Ini pemerintah geus milih urang adil gitu. Alhamdulillah. Atau dina usul fikihna dan ulama fasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik maslahat. Mana kerusakannya? Itu corona itu kan yang merusaknya itu. Kadulu wah, gelutan, babu kurang catan. Aku dekat ciri natea, sama natea. Malah katanya sukar untuk diprediksi. Kadang-kadang tidak ada alamat-alamat yang kelihatan, ada malah ya terjangkit gitu. Nah, itu dalam pada usul fikih katanya ada roh tubiul Allah. Karena cukup ayat Quran ada penjelasan Al-Quran. Dan usul fikihnya ada. Kalau ditambah lagi adur Rasul, kira cukup untuk mentaati pemerintah. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang sudah dari pertanyaan ini kita bisa memahami bahwa di situasi seperti ini karena ada sebab gitu sehingga ketika pemerintah menginstruksikan untuk sementara waktu ini tidak selamanya, sementara waktu menginstruksikan kepada khusus kaum muslimin bahkan juga kepada non muslim, di mana ini kepada seluruh, bukan hanya kepada muslim saja gitu ya, tempat peribadatan yang biasa untuk tempat berkumpulnya gitu, untuk tempat berkumpulnya manusia untuk sementara dibatasi dan tidak dilaksanakan amaliyah ibadahnya di tempat-tempat ibadah tersebut, termasuk di masjid, termasuk Jumatan, karena Jumatan merupakan tadi kata Bapak, ya itu kan berkumpul, melaksanakan Jumatan berkumpul, gitu ya. Nah tentu, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa kita wajib mentaati, ya, mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati pemerintah. Ketika pemerintah, gitu ya, menginstruksikan untuk kita sementara waktu untuk berjamaah di masjidnya ditunda dulu, dipindahkan ke rumah begitu ya, sehingga ya, wajib kita mentaati atas himbauan dan instruksi dari pemerintah tersebut. Nah itu untuk pertanyaan yang pertama Pak Kiai. Kemudian ada pertanyaan berikutnya terkait dengan ini pengajian juga nih, pengajian rutin mungkin majelis taklim gitu Pak Kiai. Kemudian ada juga sholat sunnah seperti kemarin kita di bulan Ramadan melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih, kemudian terakhir kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian sholat sunnah yang lainnya berjamaah gitu yang dilaksanakan secara berjamaah. Menurut Bapak bagaimana begitu? Apakah baiknya memang harus di masjid melulu gitu ya, atau bisa juga dilaksanakan di tempat lain gitu kan? Terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi kami tandaskan, jadi bukan
bukan yang dilarang itu pengajian rutinnya, bukan yang dilarang itu sholat tarawehnya, bukan yang dilarang itu adalah sholat idnya, tapi yang dilarang itu berkumpulnya itu. Jadi dilarang berkumpulnya. Kan kalau sholat taraweh sendirian 2 orang kan tidak menjadi masalah di masjid juga. 2-3 orang di masjid silakan. Tapi kalau lebih daripada 3 orang atau apalagi sampai ada puluhan orang, 20-30 itu yang dilarang. Mungkin pemerintah juga membolehkan sampai 7 orang. Tapi harus dijaga jaraknya. Kemudian juga ada syarat yang lainnya seperti sabun, basuh dulu, tuh kan bagusnya pakai kaos kaki, sarung tangan, segala macam. Nah, katanya kan kalau berjamaah itu harus tidak boleh renggang, maksudnya harus harus dengkep, supaya tidak diselapi oleh setan. Jadi lamun renggang karena setan nyelap di halangan gitu. Lagi mau kudu renggang. Kan ini dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Jangan-jangan 1 meter, kalau 3 meter dulu kalau darurat harus kita lakukan, laksanakan. Pokoknya hanya 1 meter momennya. Ya dalam prakteknya lah kurang dari 1 meter juga enggak apa-apa, pokoknya enggak dengkep gitu. Mengapa ada boleh dengkep? Ya itu penyakitnya itu yang penularannya. Penularannya kan lewat media media ini gitu ya. Jadi sholat tarawih silahkan. Pemerintah kan tidak melarang. Kemudian Idul Fitri juga silahkan. Tidak usah repot-repot kan. Apa repot-repot? Sholat sunah Id di rumah juga dari apa mendapat pahala. Berjamaah berhubung sudah biasa ya bagus juga kan? Bagus juga. Jadi sunnah itu sebetulnya dianggap fardu, dianggap sudah wajib, dianggap boleh tidak ada masalah. Tapi sebaliknya kalau fardu dianggap sunnah, yang ditekankan sunnah tidak boleh. Kalau sunnah ditekankan fardu boleh. Jadi dianggap Idul Fitri berjamaah itu wajib hukumnya. Ya berhubung setahun sekali. Jadi rasanya kalau habis puasa tidak sholat id berjamaah rasanya dosa. Tidak ada apa-apa kan? Tidak apa-apa. Dan seperti ini, dalam keadaan darurat seperti ini menjadi masalah. Apalagi pekerjaan sunnah. Apalagi ini ya Pak ya, untuk pengajian misalkan kita bisa ada fasilitas ya Pak ya. Sekarang pemerintah memfasilitasi, kemudian dunia digital sudah luar biasa gitu kan, bisa seperti saat ini ya Pak ya. Jadi untuk pengajian bisa online gitu, tidak usah mengumpulkan massa banyak gitu ya. Pengajian langsung seperti ini aja Pak ya. Tapi kan hanya untuk orang-orang kota saja pengajian. Orang kampung. Mudah-mudahan orang kampung juga bisa mereka. Jadi memang pengaji rutinan itu kan mengaji itu hukuman wajib. Jadi kan jangan pengajian kan. Kewajiban yang lain juga sholat wajib menghadap kiblat. Tapi kan dalam keadaan perang lebih sholat menghadap ke sebelah timur juga tidak apa-apa. Di atas kuda juga, di atas kendaraan sholatnya tidak apa-apa. Menghadap kendaraan maju ke kulon, sholatnya yang harus ke kulon. Tapi usolnya mau usolnya pardol kiblat, usolnya pardol kulon. Itu rasanya di dalam kita melaksanakan atau pemerintah melarang berjamaah taraweh. Jadi redaksinya lah dirubah. Jadi ada yang bukan melarang ya Pak ya. Melarang nanti kita dilarang sholat Jumat, dilarang taraweh di masjid. Mungkin yang jadi permasalahan di masyarakat itu, wah tuh bisa ngimamana surat di rumah. Gitu. Bisa gimana? Ada apa suratnya? Kulhudi kan? Seperti itu. Jadi bingung. Abdi mah rek sholat taraweh tidak bisa suratna mensorangan teh di rumah teh untuk berjamaah teh. Apa surat-surat nanti hakumut mah kulhu wungkul. Kata hiji pada Fatihah kulhu. Kata kedua pada Fatihah ikhlas. Sah ya Pak ya.
ya Fatihah bersah. Hese-hese itu. Iya. Itu masalah pengawasan rutin, jelas netepan Sholat sholat sunnah. Id, taraweh, Iya. berjamaah. Ya, para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, dari pertanyaan tadi sudah jelas bahwa sholat wajib saja di saat situasi darurat kita masih bisa melaksanakan berjamaah di rumah dengan keluarga, apalagi hal-hal yang menyangkut ibadah sunnah, apalagi Rasul juga menganjurkan untuk sholat sunnah itu harus dibanyakan di rumah. Jadikan rumah-rumah kita itu sebagai masjid, sehingga kalau rumah kita sudah dijadikan sebagai masjid, otomatis itu bisa melebihi dari masjid-masjid jami yang biasa kita lakukan berjamaah. Nah, tentu ini juga hanya sementara waktu. Di situasi seperti ini, darurat ini tentu kita berikhtiar kepada Allah untuk menghindari musibah yang lebih besar, misalnya dengan musibah ajal karena pengaruh Covid. Nah, tapi di situasi lain ibadah mahdoh kita dan ibadah ghair mahdoh kita masih bisa dilaksanakan di rumah gitu ya. Bahkan sholat sunnah itu lebih afdolnya di rumah. Nah, iya. Lebih afdol dari sholat sunnah. Iya. Sebaliknya kalau sholat fardu kan di masjid. Iya. Jadi sekarang dianjurkan di rumah ya udah, alhamdulillah. Cuman nanti kalau sudah Covid ini selesai, kemudian musibah ini diangkat lagi oleh Allah, jangan dibiasakan untuk sholat fardu di rumah gitu ya, untuk khusus laki-laki gitu ya, terutama kita kembali lagi ke masjid gitu ya. Baik, para pemirsa sekalian, pertanyaan berikutnya nih terkait masih dampak dari COVID-19 terhadap rutinitas ibadah kita. Di antaranya ada pertanyaan, ada keterangan katanya nih dari hadis Nabi. Cuma ini yang menanyakan tidak disebutkan riwayat hadisnya dari siapa-siapanya. Di mana hadis tersebut mengatakan bahwa seorang muslim yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, ya 3 kali secara berturut-turut, maka dia sudah bisa dikategorikan sebagai orang munafik gitu Pak. Ada yang menanyakan seperti itu. Benarkah seperti itu begitu? Kira-kira menurut pendapat Bapak dengan rujukan hadis atau Al-Quran terkait dengan pertanyaan ini, benar nggak gitu kalau kita meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali kita dihukumi orang munafik gitu ya? Terima kasih. Jelas ada hadis yang berbunyi man taroka jumaatin bi ghairi udrin salasan faqad man taroka jumaatin salasan marotin bi ghairi udrin. Nah, jadi siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa udzur, maka orang itu dihukumi orang munafik. Itulah hadisnya artinya. Nah, menanggapi hadis ini, berarti orang tersebut meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa udzur, tidak melakukan sholat duha. Jadi ini yang memberikan pertanyaan mungkin salah persepsi ya Pak ya. Ya salah persepsi, jadi salah anggapan gitu bahwa di situasi Covid kan kita tidak dianjurkan untuk sementara tidak melaksanakan ibadah Jumat dulu di rumah. Ya, jadi mereka ketika bilang bahwa termasuk kategori munafik itu karena tidak ada udzur gitu ya. Ada udzur. Nah, bigori udrin tanpa udzur 3 kali berturut-turut itu kan ada udzur. Dan selain tanpa udzur juga mungkin tidak sholat duhur gitu. Bahkan Jumat itu gantian daripada duhur. Nah, jadi kalau orang tersebut meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut dalam keadaan udzur dan melaksanakan sholat duhur ganti dari Jumat itu tidak masalah. Tidak dihukumi munafik ya Pak. Tidak dihukumi munafik. Itu menurut pandangan kami. Seperti itu hadis tersebut maksud di atas. Ya kan
tidak hanya di kita Pak ya, di Indonesia kan, di Saudi saja ya, di pusat saja Masjidil Haram untuk sementara ditutup gitu ya, untuk sholat jamaahnya kan suruh dilaksanakan di rumah saja untuk berjamaah Jumatnya. Jadi bagi Pak penanya ini, bahwa pemahaman tentang ibadah kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu dihukumi munafik itu kalau seandainya tidak ada udur gitu ya, kalau seandainya tidak ada udur, tidak ada sebab ya, kita misalnya selama 3 minggu gitu ya berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumatnya, tidak melaksanakan sholat Jumatnya tidak, zuhurnya tidak, maka itu bisa dikategorikan sebagai orang munafik, karena memang sholat Jumat dan sholat zuhur itu kan wajib gitu untuk dilaksanakan. Nah, oleh karena itu jangan sampai salah pemahaman bahwa di ghairi udrin lah, tidak ada udur ya, kita tidak ada sebab. Ya tidak ada sebab lah. Nah, ini tidak dihukumi sebagai orang munafik kalau seandainya memang ada udur. Kita kan situasinya seperti ini, musibah seperti ini. Baik, para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ini nggak ada jeda iklan dulu, sponsor. Ya, mudah-mudahan ke depan ada sponsor nih Pak ya. Mungkin ya. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada sebagian jamaah ya yang bertanya terkait masyarakat, bertanya tentang bahwa ini yang rame-rame saat ini Pak di media sosial, terutama di share sana share situ gitu ya, bahwa fenomena pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah ya, pembatasan ibadah gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah, seperti sholat jamaah tidak di masjid, pengajian tidak sementara waktu dihentikan, pengajian langsung gitu ya oleh pemerintah. Katanya ini semata-mata hanya untuk melemahkan Islam saja gitu ya, hanya semata-mata untuk melemahkan Islam saja, karena banyak bahkan disandingkan masjid itu disandingkan dengan pasar Pak, pasar, mall gitu ya. Sementara pasar buka, mall buka, tapi masjid kok ditutup seperti itu. Nah, tentu bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini gitu ya, terkait dengan pertanyaan ini, instruksi atau himbauan pemerintah ini. Sementara masjid atau tempat ibadah yang lain, bukan hanya masjid Pak, gereja juga ditutup, vihara ditutup begitu, tapi kok mall dan pasar dibuka gitu. Apakah ini hanya semata-mata untuk melemahkan umat Islam saja atau bukan? Terima kasih. Sabda Nabi, Sarul biqo aswaquha wa khairul biqo masajiduha. Di muka bumi ini tanah yang paling bagus adalah tanah yang dibangun untuk masjid. Dan tempat yang paling jelek di muka bumi ini tanah yang dibangun untuk pasar. Jadi tidak tepat ya Pak. Tidak tepat, tidak disandingkan boleh antara masjid dengan pasar ya. Iya ya. Kan kalau pasar itu menyangkut orang banyak, Iya. hajat orang banyak. Iya, Nanti iya. kalau pasar jadi tutup, mallnya ditutup, bagaimana Iya. ini kayak kelaparan Iya. kan masyarakat. Iya, iya. Itu diantaranya mungkin Iya. seperti itu. Pemerintah sudah surti lah, surti. Jadi kalau mallnya sampai ditutup, kalau di masjid kan kita bisa sholat di sini di rumah. Ada rukhsah dari Iya. Allah Subhanahu wa taala ya, sholatnya untuk sementara, Iya. untuk sementara. Sebab kalau tidak ada darurat, ada sebab, tidak mungkin pemerintah juga Iya. untuk menyuruh kita menginstruksikan sholatnya di rumah, diam di rumah. Ini kan ada sebab. Iya. Nah, kemudian ya, jadi kalau di masjid ditutup, ditutup berjamaah, Iya. ditutup jangan berjamaah di masjid, sebab masjid adalah tempat ibadah ada rukhsah Iya. dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak di masjid juga ibadah, bisa di rumah. Ibadah bisa saja di buruan juga bisa kan, ibadah di mana tempat bukan
ditentukan hanya di masjid ya bisa saja. Apalagi sekarang dalam keadaan ada sebab, dalam keadaan darurat. Dalam keadaan normal pun ibadah bisa tidak di masjid, itu bisa tidak di masjid, diperbolehkan di masjid. Nah, sekarang ada darurat, maka itu apalagi, jadi tidak jadi masalah. Jangan sudah lah, jangan sudah, jangan kepada pemerintah, apalagi sampai hal-hal yang tidak bagus, tidak boleh. Jadi kita pemerintah yakin melarang seperti ini demi kemaslahatan masyarakat, bukan di negara kita saja, di sana saja, di mana itu ya, di Mekah saja sampai kosong, haramnya, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi kosong, tidak ada orang yang sholat jamaah. Di pusat muslim, seperti itu dilarang, apalagi di kita. Jadi sekali lagi, untuk di pasar itu karena mencakup hidup halayak banyak. Nah, kalau nanti pasarnya ditutup, banyak kemana? Mana balanya? Beli beas ke mana? Beli cendek ke mana? Bisa kelaparan. Iya, kelaparan. Kelaparan. Itu musibah nggak ada banyak. Musibah tambah musibah. Iya. Udah repot pemerintah. Kalau di masjid tempat ibadah dilarang berjamaah. Nah itulah. Ya, sebab di masjid ada rukhsah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk di luar masjid pun. Pasar nanti di mana jualan kalau tidak di pasar, ya ada rusuh kalau tidak di pasar. Ya, jadi memang anggapan untuk melemahkan umat Islam ini tidak berdasar begitulah. Sebab pemerintah menginstruksikan seperti itu juga berlaku bukan hanya untuk umat Islam, berlaku juga untuk umat-umat agama yang lain gitu ya, sehingga untuk sementara waktu pengalihan ibadahnya dilaksanakan di rumah saja. Kemudian kalau disandingkan antara masjid dengan pasar, kan tadi Bapak sudah mengatakan ini jauh gitu ya. Masjid itu tempat suci, sementara yang paling jelek-jeleknya tempat adalah pasar. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat yang punya anggapan bahwa ini melemahkan umat Islam. Nah, ini tentu tidak berdasar. Jadi pemerintah mengambil inisiatif seperti itu adalah untuk kemaslahatan kita semua, kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat. Jangan sampai ketika kita didera musibah dengan munculnya corona ini, ya timbul korban-korban baru karena kelaparan, karena pasarnya ditutup maunya itu toh mau juga yang buka itu hanya sembako saja ya, yang kebutuhan sehari-hari saja yang dibuka. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada pemahaman seperti itu. Kita berhusnudzon sajalah kepada pemerintah bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk kebaikan kita bersama. Kalau kita mengacu pada kaidah juga yang lain, misalnya la dororo wa la diroh ya Pak ya. Jangan sampai membuat musibah gitu ya. Itu timbul musibah yang lain gitulah. Mengacu pada pertanyaan berikutnya dari para jamaah, dari masyarakat, ini menyangkut ke pribadi Bapak gitu ya. Mungkin selama usia Bapak dari kecil sampai saat ini, ya pernah tidak gitu Bapak mengalami pandemi, lamun bahasa Sundana disebutna teh naon, pageblug gitu ya. Misalnya kantos aya wabah henteu gitu Bapak, selama Bapak dugi ka yuswa ayeuna gitu di kapungkur kantos henteu wabah sapertos kieu yeuh sampai ka masjid ditutup gitu ya. Kalau pami zaman Nabi paling kantos ya Pak, zaman sahabat Nabi kantos seperti itu. Mungkin di zaman Bapak selama ini gitu, selama hidup pernah tidak Bapak mengalami musibah seperti ini Pak? Misalnya masjid ditutup, kita ingin keluar atau ingin jamaah di masjid atau zaman terima kasih. Kalau mengalami keadaan zaman yang saya alami, zaman Jepang itu masih kecil,
katanya pernah mengalami itu di zaman Jepang, kalau ada kapal itu masuk parit, jadi tiap rumah tuh buat parit, masuk parit. Kalau dilarang ibadah mah belum pernah, dilarang ditutup masjid, belum mengalami, tidak pernah mengalami, selama ya umur sudah 70 tahun lebih itulah, 80 kurang 2 suka kurang hiji. Belum pernah mengalami alam zaman seperti ini masjid ditutup kemudian. Baru saat ini saja. Ada kejadian. Ya mungkin rentang waktunya lama gitu ya. Jadi terus tempatnya pun beda-beda. Dulu mungkin kalau di negara lain seperti di daerah di daerah Afrika ada wabah Ebola, ya itu kan di daerah lain, sementara di Indonesia alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah baru saat ini saja gitu ya, mengalami itu mungkin yang dialami oleh Bapak gitu saat ini. Dan tentu harapannya wabah hari ini adalah wabah terakhir yang ada di Indonesia dan di dunia ya. Selanjutnya Pak, ada lagi pertanyaan, masih ada terkait dengan apa yang seharusnya kita lakukan ketika menghadapi musibah COVID-19 ini. Wajibkah kita melakukan ya tadi di awal juga sudah, misalnya melakukan anjuran-anjuran pemerintah khususnya di bidang kesehatan, bidang keamanan, misalnya protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, atau kita mengabaikannya. Misalnya pemerintah menganjurkan ketika masuk rumah harus atau masuk habis dari mana saja kita cuci tangan, cuci kaki gitu ya, atau mau berangkat juga kita harus persiapan pakai masker gitu Pak. Apakah wajib kita mentaati itu, aturan itu atau anjuran yang pemerintah itu, atau kita abai sajalah, cuek wae lah gitu misalnya. Menurut pendapat Bapak tadi sudah disinggung-singgung di atas, maka wajib hukumnya mengikuti, wajib hukumnya instruksi pemerintah tersebut kita ikuti. Malah selain daripada mengikuti instruksi pemerintah, kita wajib juga memperbanyak doa mukul ibadah itu kan. Doa itu adalah otaknya ibadah. Silakan, apalagi kalau manjat Qur'annya jam 3. Nah, mungkin apalagi kalau ya doanya di waktu-waktu mustajabah, pada saat satu mustajabah. Nah, juga pada waktu maghrib minimal, waktu sholat maghrib jangan meninggalkan kunut nazilah, kunut nazilah terus kita. Jadi pemerintah berusaha terus, kita ikuti juga bersama-sama selaku muslim untuk mempercepat hilangnya penyakit ini, corona ini, dengan melalui doa-doa. Mudah-mudahan ada di antara sekian banyak orang muslim yang berdoa, ada doa yang dijawab. Amin. Ada yang diangkat jadi wali abdal itu mudah-mudahan. Anjuran wajib kita taati, wajib kita taati anjuran, apalagi sampai instruksi kan, anjuran dari pemerintah wajib kita mengikuti, wajib kita turuti. Ditambah marilah kita juga memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya corona ini cepat-cepat hilang. Amin. Khususnya dari Indonesia, umumnya dari dunia ini. Sebab bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia terkena penyakit corona. Ya, para pemirsa sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa yang memang sudah sering disosialisasikan oleh pemerintah, apalagi oleh Satgas COVID-19 terkait bagaimana protokol kesehatan ini juga sebagai antisipasi lah. Antisipasi, yang namanya antisipasi berarti kita ada ikhtiar. Jadi ikhtiarnya tidak hanya ikhtiar batin saja, ikhtiar lahir pun harus dilakukan. Nah oleh karena itu
ya kita tadi Bapak sudah mengatakan wajib kita mengikuti ya apa yang dianjurkan oleh pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Misalnya ya kita mau berangkat keluar rumah dengan kepentingan yang mendesak, tidak bisa ditunda, tentu harus mengikuti protokol kesehatan. Di awal mungkin kita siapkan maskernya gitu ya, kemudian jaga jarak juga gitu ya, yang sudah dianjurkan pemerintah 1 meter atau physical distancing lah sebutnya, ketika menjauhi kerumunan seperti itu. Dan sepulangnya juga dari tempat-tempat tertentu, ketika pulang ke rumah tetap kita biasakan cuci tangan ya. Kalau di umat Islam ya kita kan wudhu gitu ya, itu juga sebagai salah satu antisipasi agar wabah ini tidak menular kepada keluarga besar. Kita pulang dari mana siapa tahu dari jalan tertular oleh orang lain. Ketika datang ke rumah, kalau tidak sempat cuci tangan, kemudian tidak mandi dengan bersih misalnya, ini bisa menulari keluarga kita. Nah, oleh karena itu kita tetap ya memenuhi aturan pemerintah gitu ya, apalagi saat ini lah wabah tersebut belum bisa dikatakan hilang gitu ya dari dunia. Nah, terus vaksinnya pun belum bisa diketemukan. Nah, sehingga kita tetap mematuhi aturan yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini pertanyaan terakhir Pak, terkait dengan dunia pendidikan kita Pak. Ya, dunia pendidikan baik formal maupun non formal maupun informal, khususnya di kita Pak, di pesantren, di dunia pesantren. Beberapa bulan yang lalu kita sudah memulangkan para santri. Ini juga sebagai ikhtiar lahir kita, supaya ya tidak menyebarnya virus ini di kalangan santri. Nah, kira-kira himbauan Bapak lah kepada para santri, kepada para siswa gitu ya, ketika nanti mungkin suatu saat pemerintah mengumumkan harus bisa masuk lagi sekolah, kemudian pesantren-pesantren menganjurkan lagi untuk mengembalikan lagi santrinya untuk masuk ke pesantren. Kira-kira himbauan Bapak untuk saat ini ketika mereka sedang ada di rumah begitu, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada para santri sekalian dan orang tua wali terutama untuk menghadapi COVID-19 ini? Begini sebenarnya, jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah itu dibarengi dengan obatnya langsung. Jadi penyakitnya turun, obatnya juga turun. Cuma itulah yang sukar itu ya. Tapi Allah kan kalau langsung Allah memberitahukan obatnya, apalah takkilun. Kita tidak punya akal, harus dipikirkan gitu kan. Berarti Allah suruh mikir untuk menemukan obatnya. Jadi satu-satunya penyakit yang tidak bisa diobati adalah penyakit pikun. Kalau pikun tidak ada obatnya suka nih mengobati pikun itu. Jadi yang lainnya bisa langsung. Ya, mudah-mudahan cepat ketemu obatnya. Tidak juga mudah-mudahan ya cepat hilang. Nah, Bapak menghimbau pada semua santri yang ada di rumah, kemudian alumni, kemudian orang tua santri dalam menghadapi COVID ini, supaya jangan sampai panik, hadapilah dengan ketabahan, dengan ketawakalan, kemudian dengan penuh kesungguhan, tapi dengan kewaspadaan. Kita waspada, jangan emosi. Dengan emosi maka kita bersama-sama untuk memanjatkan doa. Kalau di rumah masing-masing para santri, para orang tua, para alumni, jangan ketinggalan doa. Doa itu ya mukhul ibadah, otaknya ibadah. Insya Allah doa itu kan
mustajab kan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan, semuanya dikabulkan oleh Allah. Hanya kabulnya ada yang sekarang, ada yang nanti. Malah kelak yang tidak dikabulkan doanya sekarang, yang merasa gembira itu. Dan orang yang dikabulkan doanya sekarang nanti kelak di kemudian hari itu merasa menyesal. Kok ya Allah, kok doa kami itu mengapa dikabulkan dulu? Nah, sangat menyesal sekali. Pada waktu dibuka kitab catatan amalnya itu, buku stambuknya dibuka, Terus pun sampai bertanya, di dunia dari mana ya Allah, aku ini tidak pernah melakukan amal ini, tapi di sini ada ganjarannya, pahalanya. Oh, ini pahalanya doa kamu dulu yang tidak dikabulkan. Alhamdulillah, katanya orang yang tidak dikabulkan doanya sekarang itu. Kata orang yang dikabulkan doa, ya Allah, mengapa doaku dulu dikabulkan oleh Allah? Katanya di sini tidak ada catatannya pahalanya. Nah, jadi sekali lagi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Insya Allah semuanya dikabulkan. Hanya tempatnya doa yang dikabulkan itu di kita tidak ada. Yang ada tempat doa dikabulkan itu hanya di Mekah dan di Madinah. Kita membaca doanya di sana di hadapan Ka'bah. Nah, itu makbulah tempatnya, tempat makbulah. Di Masjid Nabawi di sana, di Rawdoh, kabulkan oleh Allah. Di sini doa di sana di makam Syekh Malik Ibrahim itu dikabulkan, bukan tempatnya dikabulkan doa. Ada juga di kita mah Sa'atul Ijabah. Itu jam 3 dan habis sholat fardu memanjatkan doanya itu mustajabah. Nah, itu kepada santri, kepada alumni, kepada orang tua santri, sekali lagi menghimbau supaya kita hadapi corona ini dengan tabah, jangan putus asa, dengan tabah tapi dengan doa, banyak doa kepada Allah, khususnya untuk keluarga kita, ya, kata sasana untuk sekabupaten, senegara, semuanya umat Islam sedunia cepat-cepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab asalnya juga dari Allah. Doa ini penyakit ini kan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan oleh Allah cepat-cepat dicabut, diambil lagi penyakit ini. Amin ya Allah ya. Amin. Baik para pemirsa sekalian, barusan pertanyaan terakhir terkait dengan himbauan Bapak kepada para santri, para alumni, bahwa kita tetap senantiasa bersabar, senantiasa tetap menjalankan ritual ibadah kita semampu kita, dan tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan badai musibah corona ini bisa cepat berlalu. Nah, titip juga kepada para alumni, para santri sekalian, ketika banyak berseliweran berita-berita yang memang masih keakuratannya kurang jelas begitu, bisa ditabayunkan ke kiai, ke sini misalnya ke Bapak. Jangan sampai ikut-ikutan kita menyebar berita-berita hoax gitu ya. Contoh misalnya yang ada surat edaran dari MUI di share kemana-mana. Tadi misalnya ada pemahaman bahwa instruksi pemerintah ini adalah untuk pelemahan umat Islam. Nah, ini harus ditabayunkan dulu. Jangan sampai kita khusus untuk alumni, untuk pondok pesantren Ahli Kamus Salafiyah khususnya, umumnya untuk semua kaum muslimin wal muslimat, cari berita yang memang akurat, kemudian bisa ditabayunkan dulu. Kalau misalnya ada berita-berita yang memang menggelitik, kurang relevan seperti itu. Itu saja kalau saya simpulkan dari awal ya. Jadi bahwa ketika kita menghadapi musibah COVID-19 ini, kita tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Rasul dan taat kepada pemerintah. Dan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, insya Allah kita berhusnudzon adalah untuk kebaikan kita bersama. Selanjutnya juga protokol kesehatan harus
kita tetap laksanakan gitu ya dimanapun tempatnya, dan harus dibiasakan supaya kita terhindar dari wabah virus COVID-19 ini dan virus penyakit-penyakit yang lainnya. Terakhir, kalau tarik kesimpulan bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini kita harus optimis gitu ya, optimis. Insya Allah badai musibah ini akan cepat berlalu gitu ya, dengan doa-doa kita, doa guru-guru kita, doa kiai-kiai kita, dan kita yakin bahwa Allah tidak akan membebani hambanya gitu ya kalau tidak sesuai dengan kemampuannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai atas kehadirannya, atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat, dan ini bisa menguatkan hati kita semua untuk senantiasa menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina dukhina maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sabir rasulatin amin. Allahumma nazim ahwalana wa hasin af'alana wa khalisna min alamin faqri wa dhulli wa simna minal bala wal waba wal fitani wa ta'un wa min syururil a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana Allahumma yassir lana Allahumma yassir lana Allahumma wasimna minal bala wal waba wal fitani wa ta'un wa min syururil a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqqa wa su'il qada wa salamatil ada. Ya muhawwilal hawli wal ahwal awil halana ila ahsani halin. Allahumma ya kasiran nawal wa ya khaliqu jamil af'al wa laqina li niyatil khair bi jamil af'al. Allahumma sallim wa sallim dinana Allahumma sallim wa sallim dinana wa la tusallim ba'dana imanana wa la tusallim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih, dan saya atas nama moderator pada saat ini ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa, kemudian kepada para kru, dan terakhir jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya channel YouTube Al-Hikam Online. Mudah-mudahan kita berkah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Baterai habis.